Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, sobat-sobat hebat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Pagi sehat semua. sehat Pak. Lumayan macet Pak tadi Pak, ban saya kempes jadinya telat. Alhamdulillah, ada yang sehat, ada yang bermasalah, ada yang begini begitu, makanya. Pak, Naspiro gayanya kayak begitu banget Pak, Naspiro tuh Pak. Oke, baik, kita lanjutkan ya sobat-sobat semuanya di sini. Sebelum kita mulai, ayo kita berdoa dulu. Salah satu mungkin bisa untuk memimpin. Coba untuk sobat RD mimpin doa. Tadinya nggak mau tuh Pak. Oh, ya udah sobat Adi aja. Kita pimpin doa. Oke, baik. Mari teman-teman yang lain kita berdoa dulu sebelum pelajaran dimulai supaya kita bisa menyimak gitu ya, menangkap materi yang dibawakan. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, Bapak mau tanya dulu nih untuk semuanya. Tadi kan udah saya tanya tuh kabarnya gimana, ya kan? Ada yang baik, ada yang seperti itu. Nah, sebelum kalian semua sobat-sobat datang ke sekolah, ayo tadi pada pamitan nggak sama orang tuanya? Pamit Pak, pamit uang jajan Pak. Pamit Pamit. dikasih uang jajan Pak. Ayo, nggak dikasih uang jajan nggak mau pamit. Iya Pak, ya langsung aja pergi Pak. Ngambek. Ayo. Abang mah nggak pakai mandi Pak, langsung kabur Pak. Oke, jadi untuk besok-besok ya, jadi kalau mau berangkat sekolah tuh harus pamitan dulu sama orang tua, oke? Pamitan dulu nih, kasih tahu orang tuanya. Mama, papa, berangkat dulu ke sekolah ya, gitu. Minta doa restunya, gitu. Nah, oke. Bapak mau absen dulu nih. Untuk yang hadir pada hari ini, siapa aja ya? Bapak mau sebutin di daftar absen ini. Pertama, Sobat Aban, hadirkah? Hadir Pak. Oke, baik. Tadi udah pamitan ya sama orang tuanya? Enggak Pak, kan saya langsung kabur Pak. Aduh, besok pamitan ya, jangan diulangi kayak Pak. gitu, nggak boleh. Ya, besok kena gajian Pak orang tua saya, makanya. Oke, selanjutnya Sobat Ari, hadir? Hadir Pak. Oke. Sobat Adi? Hadir Pak, selalu Pak. Asik. Sobat RD, hadir? Hadir Pak. Oke, hadir. Hadir. Sobat Sugi? Hadir Pak, hadir. Ya. Sobat Fakri, hadir ya? Hadir. Ya. Sobat yang cewek-cewek nih, Sobat Mentari, Sobat Aspiro, hadir semua ya? Oke, hadir semua. Oh, ada yang nggak hadir ya hari ini? Sobat Eko? Ada Pak, ada. Iya Yang Pak. berapa hari tuh nggak Pak? masuk tuh Pak. Oh, Masuk. begitu. Ada rumah katanya pindah rumah. Katanya neneknya sakit. Pak Hari juga kesiangan Pak, itu Pak Hari Pak baru datang. Iya tuh udah 3 kali Pak Hari tuh. Besok-besok Iya kalau nggak Pak, hadir, tadi bantu orang tua dulu Pak, nandur. bantu orang tua dulu nak. Oke. Oke, besok-besok kalau nggak hadir, itu kasih surat keterangan ya. Jadi biar kita tahu nih yang sekolah kalian kenapa, sakitkah, ada keperluankah atau apa, kan kita jadi tahu nanti kalau ada surat keterangannya. Itu ya, besok-besok harus pakai surat keterangan ya. Oke. Kita masuk ke materi. Boleh Bapak share screen ya? Boleh Pak, silakan.
Bapak udah masuk belum, Pak? Udah kelihatan belum, Pak? Oke, kita buka materi kita hari ini. Nah, materi kita hari ini di pelajaran Bapak informatika itu ada elemen sistem komputer ya. Sebelumnya juga Bapak udah kasih tahu elemennya apa aja yang ada di informatika ya. Nah, ini salah satunya elemen sistem komputer ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari komputer dan komponen penyusunnya, yaitu ada input, output, dan juga proses. Nah, selanjutnya, oke, karena kita di sekarang di kurikulum Merdeka ya, ini ada profil pelajar Pancasila, ya kan? Nah, di situ ada 6 elemen profil pelajar Pancasila ya. Di situ ada beriman, kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi diharapkan sobat-sobat semuanya ini mencapai nih profil pelajar Pancasila yang ada di sini semua dari setiap pembelajaran yang kita hadapi gitu. Oke. Selanjutnya, nah untuk konten materi kita hari ini itu komputer dan komponen penyusunnya serta ada konten materi sistem operasi ya. Dan tujuan pembelajarannya untuk hari ini itu kalian semuanya dapat mengidentifikasi komponen penyusun komputer, membedakan fungsi komponen-komponen penyusun komputer, membedakan berbagai macam sistem operasi, dan menjelaskan pengertian dan sejarah perkembangan sistem operasi. Oke, itu konten materi hari ini dan tujuan pembelajaran yang akan kita hadapi hari ini. Tujuannya ini, manfaatnya apa sih? Manfaatnya kita setidaknya tahulah apa sih yang ada di komputer, komponennya apa aja, nama-namanya apa aja, fungsinya apa aja. Jadi kita nanti misalnya kita udah bekerja di sebuah perusahaan, ya kan? Terus ditanya teman atau partner kita nih, ini buat apa ya? Ini buat apa? Jadi kita bisa tahu setidaknya itu fungsinya buat apa dan kita bisa bedain nih sistem operasinya di kan di komputer ada banyak macamnya ya kan dan kita bisa bedain tuh. Nah, ini manfaatnya dari kita belajar materi hari ini gitu. Oke. Nah, selanjutnya Bapak mau tanya nih, gambar apakah ini? Ayo, siapa yang bisa jawab? Desktop, Pak. Komputer ya? Desktop aja nih. Atau gimana? Monitor. Monitor kurang tepat. Kurang tepat. Ayo, siapa yang mau jawab lagi yang lebih tepat? Kalau monitor aja kan hanya ini aja nih. Ya kan? Komputer, Pak. Bentar. Komputer apa? Kan komputer ada banyak macamnya nih. Komputer apa? Komputer nyatu. Ya, nah, Bapak jelasin nih. Ya, tadi jawabannya komputer nyatu. Ya, namanya memang komputer nyatu. Jadi satu dia. Ya kan? Disebutnya komputer atau PC all in one. Ya, sesuai dengan namanya nih, all in one. Berarti satu untuk semua. Gitu. Nah, itu perangkat komputer yang didesain lebih ringkas, ya kan? Ini lebih ringkas kan? Ini nyala loh semuanya. Bisa kita operasikan, bisa kita gunakan bener-bener kayak komputer pada umumnya. Tanpa yang kalau kita main ke warnet, nggak ada tuh yang di bawahnya di CPU-nya, itu nggak pakai CPU. Tapi kita udah kalau komputer all in one ini jadi satu, ya. Komponen utamanya diletakkan dan dijadikan satu dengan casing monitor. Nah, dengan casing monitor ini, ya, dengan desain inilah
komputer all-in-one ini lebih dikenal komputer yang portable atau komputer yang lebih praktis gitu. Oke. Selanjutnya nih. Mengenal komponen-komponen komputer ya. Nah, ini nanti materi ini ya kalau misalnya kalian masih terlewat ya. Materi ini Bapak share ke grup kelas kalian buat pembelajaran kalian nanti, dan juga nanti buat tugas kalian kalau mau nyari materinya di materi yang Bapak share ini nanti. Nah, gitu ya. Nah, ini kita mengenal komponen komputer. Pengertiannya secara fisik. Komponen komputer, perangkat komputer umumnya terdiri dari CPU, monitor itu untuk outputnya, keyboard dan mouse untuk inputnya. Perangkat-perangkat tersebut merupakan perangkat dasar. Adapun perangkat tambahan dapat berupa printer, scanner, modem, dan lain sebagainya. Sebelum Anda dapat merangkai komputer, Anda perlu mempelajari komponen-komponen yang ada dalam perangkat komputer seperti yang akan dijelaskan nanti. Ya. Terus bagian paling penting buat sistem komputer itu adalah CPU alias Central Processing Unit. Nah, terus di bagian ini biasanya berupa kotak yang bagian depan dan bagian belakangnya perlu kita kenali dengan baik. Ya, bagian depan itu kotak CPU digunakan untuk menempatkan tombol power, tombol reset, dan tempat pembaca DVD atau disket. Nah, bagian belakang ada kotak CPU dan lain-lain sebagainya, dan juga jenis portnya dan colokannya yang ada di bagian belakangnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini bagian-bagian yang port colokan yang ada di belakang CPU. Pertama ada colokan power supply ya. Nah, ini pengertiannya bisa dibaca lagi nanti di materi yang akan Bapak share gitu ya. Terus ada juga port personal system 2 ya. Nah, seperti ini gambarnya. Kalau kalian melihat di CPU komputer server, nah itu ada yang seperti ini ya. Fungsinya buat apa? Nah, ini fungsinya buat menghubungkan mouse dan keyboard ya gitu. Selanjutnya, nah ada port atau colokan USB. USB itu Universal Serial Bus ya, bukan bus yang di jalanan ya. Nah, fungsinya buat nih ya, kita pasti udah sering lah tahu USB itu apa itu ya. Selanjutnya, nah ini port jaringan ya. Kalau di laptop atau di komputer biasanya ada nih port jaringan seperti ini ya. Nah, itu buat fungsinya ini ya, biasanya terpasang di komputer. Fungsinya buat menghubungin komputer ke jaringan komputer. Jadi menghubungin komputer ke komputer yang lainnya gitu. Pakai port jaringan namanya ya. Selanjutnya, nah ini ada port serial ya. Itu port serial. Itu ada 9 pin tuh. Pin itu titik-titiknya ini ya, pin. Nah, oke. Itu buat menghubungin biasanya digunakan buat menghubungkan modem eksternal yang sama-sama menggunakan port serial gitu. Selanjutnya tuh port paralel ya, seperti ini port paralel. Ya, gambarnya ada pinnya juga ada tuh 25 pin. Ya, ini titik-titiknya ini. Ya, biasanya buat menghubungin printer, joystick atau scanner dan alat-alat lainnya. Selanjutnya ada port audio. Nah, ini port audio itu biasanya buat headset kalian, untuk speaker, untuk mikrofon, dan juga untuk peralatan-peralatan audio ya. Nah, ini ada gambarnya nih. Di setiap warna ada fungsinya masing-masing ya.
Selanjutnya ada port ekspansi. Nah, ini port ekspansi. Biasanya untuk port tambahan perangkat-perangkat seperti VGA card, TV tuner, dan fireware. Ya, kayak gitu. Oke. Itu bagian belakang yang ada di CPU komputer ya. Nah, ini bagian belakangnya, bagian depannya. Bagian depan di CPU itu ada seperti ini gambarnya. Itu ada tombol power, ada tombol reset, ada floppy drive-nya ya, ada front port-nya, ada hard drive-nya ya, ada drive CD-ROM, drive DVD-ROM. Nah, kayak gitu gambarnya. Kalian udah pasti kalian udah pada ngeliat lah bagian depan CPU kayak seperti apa ya. Oke. Kita lanjut di konten yang kedua. Itu tadi konten yang pertama, yaitu konten pengenalan komponen-komponen komputer. Nah, ini pengenalan sistem komputer. Kalau tadi yang di luarnya, nah ini yang di dalamnya nih, yang di dalam komputer. Ada apa aja sih di dalam komputer itu, di sistem komputernya? Nah, jadi ini ada macam-macam gambar nih, macam-macam gambar sistem operasi yang ada di komputer yang beredar di masyarakat ya. Namanya di sini ada, kalau gambar kayak gini ada namanya macOS ya, itu dari Apple. Terus gambar ini namanya Linux, gambar ini Windows. Nah, yang ini Ubuntu. Nah, ini Android. Kalau di HP kalian mungkin sering lihat ya Android. Nah, ini iOS buat HP juga ya. Nah, ini bedanya kalau Apple untuk laptopnya, MacBook-nya Apple itu macOS ya. Kalau untuk HP-nya Apple itu iOS kayak gitu ya. Nah, ini penjelasannya dari tadi gambar yang saya berikan tadi di atas. Penjelasannya ini kalian bisa baca lebih lanjut nanti materinya ini ya. Terus pengenalan sistem operasi. Sistem operasi itu sebuah penghubung antara pengguna kita nih dari komputer dengan perangkat keras ke komputer ya. Sebelum ada sistem operasi, orang cuma gunain komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital ya. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai macam sistem operasi dengan keunggulan masing-masing ya kan. Nah, untuk lebih memahami sistem operasi, maka sebaiknya perlu diketahui beberapa konsep dasar mengenai sistem operasi itu sendiri itu. Oke. Selanjutnya, nah definisi sistem operasi itu ya pada dasarnya terdiri dari 4 komponen utama, yaitu perangkat keras, program aplikasi, sistem operasi, dan para pengguna. Ya, sistem operasi berfungsi untuk ngatur dan ngawasin pengguna perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna. Ya. Sistem operasi juga berfungsi ibarat pemerintah yang merintah dalam suatu negara. Nah, artinya membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar ya. Nah, terus juga menghindari konflik yang terjadi pada saat pengguna menggunakan sumber daya yang sama. Sistem operasi mengatur pengguna mana yang dapat mengakses suatu sumber. Nah, itu. Selanjutnya, nah ini ada sejarah sistem operasi menurut Tannenbaum ya. Tannenbaum ini adalah orang atau ahli komputer pada masanya. Nah, ini menurut Tannenbaum itu sistem operasi mengalami perkembangan yang sangat pesat yang dapat dibagi dalam 4 generasi. Nah, ini generasi pertama itu tahun segitu ya. Generasi kedua itu tahun segitu ya. 1955 sampai 1965 itu generasi kedua. Selanjutnya, nah ini generasi ketiga
ya, dan generasi keempat. Nah, pada masing-masing generasi pengertiannya dan apa perbedaannya dan perubahannya juga di situ di materi juga udah Bapak jelasin tuh. Ya, nanti kalian bisa membaca lagi ya. Nah, ini selanjutnya masih menurut Tannenbaum juga nih. Nah, ini dia nih tadi. Pada saat generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, dan generasi keempat. Seperti apa perbedaannya, apa perkembangannya juga. Nah, kalau kita sekarang masuk sampai ke generasi 4 nih, udah laptop. Kebanyakan di mana-mana kita pakai laptop gitu. Ya, nah, tapi untuk layanan sistem operasi yang baik menurut Tannenbaum harus memiliki layanan sebagai berikut. Nah, seperti nih, ada seperti ini menurut Tannenbaum ya. Ada beberapa, ada 8, yaitu seperti ini. Selanjutnya, nah ini, oke. Nah, sampai sini nanti kalian materi ini Bapak share, kalian baca lagi, nanti kalian diskusikan. Nah, sebelumnya ya, Bapak punya ini nih, punya studi kasus nih, ya, punya studi kasus, ya, kalian diskusi sama teman sebangkunya, ya, nih diskusinya Martin. Kita ambil nama Martin deh. Martin sudah lama nih, terus pengalaman juga gunain laptop. Suatu hari di perusahaannya, dia diminta temennya nih di bagian desain grafis buat ngebantu ngatasin masalah pada komputer. Nah, temennya itu nyebutin kalau dia nggak bisa buka aplikasi desain grafis. Nah, masalahnya komputer yang Martin hadepin itu adalah jenisnya MacBook. Ya, gambarnya tuh MacBook, laptopnya. Terus akhirnya Martin dengan berat hati nyampein bahwa dia tidak terbiasa gunain MacBook. Nah, dari kasus itu tadi coba diskusiin kenapa sih Martin ngerasa kesulitan. Oke, sekarang diskusiin dulu. Nanti jawab kenapa Martin ngerasa kesulitan untuk ngoperasiin atau untuk ngebantu temennya di kasus ini tadi. Oke, ayo. Ya, Sobat Sugi ini mau nyampein diskusinya. Kasusnya kenapa? Martin mah temennya si Arif, Pak. Nggak bisa apa, Pak? Kenapa tuh? Iya, tanya sama Pak Ari dah, Pak. Tanya sama si Ari dah, Pak. Kenapa tuh? Kasusnya kayak gitu kenapa tuh? Ayo. Bilang tuh. Orang teman deket dia suka main bareng. Ayo, kenapa kasusnya kayak gitu? Diskusi, ya. Gimana? Ini diskusi dulu aja sama teman sebangkunya. Oke. Ya, Sobat Sugi nih, udah diskusi sama siapa? Aduh. Usaha terus. Nanti usahanya nanti. Sekarang kita diskusi dulu. Saya nggak bisa, Pak, ceritain kenapa. Cuma saya bisa menggambarkannya, Pak. Kira-kira Bapak bisa nggak, Pak? Ngejelasin. Coba gambarannya gimana? Gambarannya gini,
serinya juga seri CJ2 Pak. Cuman temen saya tuh HP-nya istilahnya yaitu apa iPhone Pak. Iya, pada saat istilahnya saya pakai HP-nya iPhone-nya si teman saya itu, memang saya ngerasa kesulitan Pak berkaitan istilahnya pas saya mau pakai aplikasi-aplikasi itu Pak. Gitu. Jadi saya sih kalau misalnya ini Pak, ketika saya istilahnya coba berpikir istilahnya terkait masalah Martin ya, kayaknya sih kesulitannya sama, saya nggak bisa ngabarin Pak, ada ceritanya ya Pak ya, caranya ya Pak. Oke, ini kan ditanya ini si Martin sama temennya nih, ya kan? Dia dimintain tolong nih, temennya mau ngebuka aplikasi desain grafis, gak bisa. Tapi laptop temennya itu yang digunain MacBook. Nah sama kayak HP itu tadi itu. Bedanya mungkin HP kamu Samsung atau Android ya. Tadi kita udah ini sistem operasinya. Nah, yang satunya HP-nya iPhone atau Apple. Ya. Jadi mungkin si Martin ini ya kesulitan karena nggak terbiasa ya sama komputer yang jenisnya MacBook ya. Nggak terbiasa dia. Karena kan beda cara ngoperasiinnya laptop Windows sama laptop MacBook juga beda, terus tombol gerakannya pun beda, terus aplikasi-aplikasinya, fitur-fiturnya di laptop MacBook itu sedikit beda sama di laptop Windows gitu. Nah, jadi mungkin Martin kesulitannya di situ karena dia belum terbiasa gitu jadinya, karena kan ada perbedaan dari sistem operasinya, dari fitur-fiturnya, perangkatnya yang ada di komputer Windows-nya, komputer MacBook-nya, jadi beda gitu. Jadi Martin ya ngerasa, aduh ini mah saya belum pernah pakai ginian, udah deh saya angkat tangan, jadi gitu. Gitu, paham ya? Paham Pak, ya berarti sama ya Pak ya kasusnya. Iya, sama kayak HP tuh, HP Android, HP Apple, HP iPhone gitu. Jadi sama. Kalau kata orang mah apa namanya itu Pak, user friendly gitu Pak ya. Iya, karena belum terbiasa gunain, jadi ya gitu. Karena memang kalau MacBook kan nggak semua orang yang udah gunain, jadi gitu. Mentang-mentang friendly nih. Nah, oke. Sekarang Bapak mau lanjut bikin kelompok nih. Oke, ya. Ini Bapak punya lembar kerja nih, ya kan? Kalian harus bikin kelompok, 4 kelompok, ya. Bisa dari teman semeja terus sama belakangnya, itu 4 kelompok, 4 orang, ya. Terus, udah ya? Udah dapat kelompoknya ya? Oke, udah dapat kelompoknya. Nah, terus ini LKPD-nya, lembar kerjanya kalian tulis nih. Ya. Nama kelompok kalian apa, terus seperti apa ya. Nah, terus tugas kalian nih dia. Tugasnya. Sekarang tugas diskusi sama kelompoknya ya. Dengan mencari informasi dari internet tentang perbedaan perangkat komputer ini, MacBook, laptop, dan server, ya, diskusiin hasil dari lembar kerja kelompok kalian dan nanti presentasiin gitu, ya, paham ya? Paham ya? Cari di internet lah informasi perbedaan dari MacBook ini apa, laptop ini apa, server ini apa. Jangan kan bawa HP. Di internet aja.
Bapak mau jajan traktir jajan bentar, Pak. Wah, ini perlu dipisahin ini duduknya. Kelasnya apa aja duduknya. Waduh, kelasnya dipisahin gitu. Aduh. Oke, diskusiin dulu ya. Bapak kasih waktu 10 menit deh, 10 menit. Oke. Ini ngerjainnya di apa, Pak? Di kertas lembar? Boleh di kertas lembar kalau kalian bisa pakai PowerPoint yang ada di HP kalian boleh. Di Canva kalian juga boleh. Itu. Nanti kan dipresentasiin. Nanti kalian jelasin ke depan sama teman-teman kalian. Ini identifikasi kelompok saya begini gitu. Oke, sekarang diskusikan. Oke. Sudah ya diskusinya? Sudah? Udah, Pak. Udah ketemu semua? Ayo, kelompok mana nih yang mau nampilin, presentasiin hasil identifikasinya? Saya tadi bilang si Adi, Pak. Saya Pak. Ya. Oke. Ya, Pak. Ini ada di kampung saya dengan Bu Mas Pak. Karena sekarangnya lagi seret, Pak. Ya, nggak apa-apa. Yang pertama yaitu karena Martin terbiasa menggunakan laptop Windows, Pak. Kemudian yang keduanya itu aplikasi yang ada pada MacBook itu berbeda dari segi fiturnya dan cara menggunakan aplikasi grafis pada MacBook juga berbeda. Kemudian tombol yang digunakan pada MacBook itu berbeda dengan yang ada pada laptop. Terakhir, Pak, operasi beda, Pak. Itu, Pak, Nah, terus diskusi yang kelompok ini tadi, ya diskusi kelompok ini tadi nih. Kan Bapak suruh cari nih perbedaan-perbedaan dari perangkat MacBook nih apa, perangkat laptop nih apa bedanya, ada apaan aja di situ, perangkat servernya ada apaan aja gitu. komputer salah, Sudah ada Pak ya. Saya dapat hasilnya dari ini. Tadi hasilnya cuma duluan Pak. Ya, ayo. Kelompok lain. Ya, boleh. Ayo, maju. Mm-mm. 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 Oke, ya. Udah betul sih itu mah. Udah menjelasin lengkap ya. Jadi kalau yang ada di perangkat MacBook itu memang sistem operasinya emang beda. Yang tadi udah Bapak jelasin ya kan. Terus port Thunderbolt ya, itu kalau di laptop MacBook ya kan, itu ada port Thunderbolt namanya memang. Nah, itu fungsinya buat apa? Kalau di laptop Windows atau di komputer server ya, tadi di gambar yang di materi Bapak ya, nanti kalian bisa lihat lagi, itu ada port yang digunain buat HDMI
gitu, atau port yang digunakan buat ke proyektor kalau kalian tahu. Nah, kalau di MacBook ya pakainya Thunderbolt gitu. Jadi beda bentuknya. Nanti Bapak cariin gambarnya deh, bentuknya seperti apa gitu ya. Oke. Oke, satu kelompok aja dulu untuk presentasinya hari ini ya. Nanti hasil diskusi kelompoknya ya kirim di Google Form. Linknya nanti Bapak kasih ke grup WhatsApp kalian ya. Nanti Bapak share di ketua kelasnya. Nanti linknya Bapak share di ketua kelasnya. Nanti setiap kelompok kirim hasil diskusinya ke link Google Form-nya. Oke? Oke. Oke, ada pertanyaan? Mirip, bentuknya sih mirip, bentuknya sama. Kalau laptop kan banyak tuh modelnya, ada mereknya, ada Acer, Asus, Toshiba, ya kan? Mungkin kalian udah pada tahu tuh merek-mereknya. Setiap merek juga harganya beda. Nah, kalau buat MacBook itu laptop yang keluaran Apple, namanya MacBook. Jadi gitu perbedaannya. Ada lagi? Cukup? Ya. Oke, jadi nah, nih dari pelajaran kita hari ini tadi ya, bagian paling penting tuh dari sebuah komputer itu namanya CPU, Central Processing Unit ya. Portnya yang ada di bagian belakang CPU ya itu tadi yang ada di materi di atas yang udah Bapak jelasin tadi. Nah, terus materi kedua, sistem operasi ya, itu merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Sistem operasi macam-macamnya ada banyak tuh, ya kan? Ada nama-namanya. Nah, kalau buat sobat-sobat yang lain nih, apa yang kalian dapetin? Atau materi apa nih yang kalian simpulin dari pertemuan hari ini? Kira-kira. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Sobat RD nggak mau nyimpulin nih. Oke, Sobat Adi, ayo apa simpulannya? Oke, baik. Bagus sekali kesimpulannya dari Sobat RD ini. Pas banget, ya kan? Pas banget sama materi kita nih. Oke, jadi yang lain Bapak harap juga bisa menyimpulkan sendiri dari materi yang kita pelajari hari ini. Gitu. Ya, jadi buat pembelajaran kalian juga nanti di rumah, ya. Jadi jangan berhenti sampai di sini belajarnya. Kalian dipelajari lagi di rumah. Oke?
sebelum Bapak akhiri ya, Bapak ngasih tahu untuk pertemuan selanjutnya itu ada materi yang namanya interaksi manusia sama komputer. Nah, itu untuk materi selanjutnya gitu ya. Kalian bisa nih nyari-nyari dulu di rumah. Apa sih interaksi manusia dengan komputer? Emang ada apa sih? Gitu ya. Jadi jangan sampai lupa. Nanti minggu depan biar Bapak masuk kelas, Bapak tanya, kalian udah bisa jawab nih. Apa sih interaksi manusia sama komputer? Gitu. Ya, jangan sampai lupa ya. Untuk materi kita selanjutnya. Oke, berhubung udah bel juga ya, udah bel juga, mau ganti pula. Ayo, salah satu pimpin doa untuk kita selesaiin pelajaran hari ini. Iya, ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik.